Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam sehat alami dari formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS. Yeay, hari Selasa beres bedah resep Hasan Sabila. Kita sapa-sapa buat panjenengan sedulur EMC yang ada di rumah. Kita sapa juga buat teman-teman yang bersama kita di YouTube kita, Bang HS, di Hasan Sabila Official, ataupun yang bersama di TikTok Bang HS, yaitu di TikToknya Hasan Sabila Official. Kita sapa juga yang ada di Facebook di Hasan Sabila. Mari kita sapa Bang HS. Halo Bang HS, apa kabar? Kabar baik. Ya, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Kemarin sudah satu demi satu saya sudah menemukan ya Bu ya. Stroke otot ternyata bisa disembuhkan. Orang bisa jalan lagi, bisa mengangkat tangannya lagi. Terus kemudian saraf kejepit, orang bisa sembuh dengan senyawa-senyawa aktif yang saya berikan, saya racik. Terus kemudian diabetes, mereka bisa sembuh. Sekarang mata glaukoma. Ini yang saya janjikan. Iya. Saya masih punya utang tentang glaukoma dan gagal ginjal. Itu harus saya perbaiki. Akhirnya ketemulah satu demi satu. Perbaikan ini butuh waktu, butuh pelajaran, butuh uji coba. Setelah kita menemukan finalnya resep yang dipatenkan, artinya banyak mereka yang teruji sembuh dengan bagus. Contohnya seperti Med 9 dan Yosik. Itu terbukti 90% mereka mampu menyembuhkan saraf kejepit. Berarti ini tidak perlu diutak-atik atau diuahi, orang Jawa bilang. Sudah pas gitu ya. Sudah pas. Baik. Nah, sekarang kita berpikir kepada bagaimana saya untuk menyembuhkan mereka yang matanya gelap. Saya sadar diri Pak, andai saja yang terjadi itu saya, maka saya tidak bisalah akan memberikan pelajaran kepada Bapak. Bagaimana saya akan belajar? Baik. Nah itu ya Pak ya. Wah, doa saya butuhkan dari ibu-ibu semua, bapak semua, mereka yang sedang terjadi glaukoma, gelap mata atau dunia menjadi gelap. Doakan terus, saya akan mampu membuktikan bahwa ini bisa disembuhkan kembali. Nanti kita akan lihat ya Mia ya. Saya punya bukti Bu, yang divonis oleh dokter, glaukoma itu tidak bisa sembuh. Ini akibat dari operasi katarak. Berakhir matanya menjadi buta. Oke. Ya. Baik. Kita akan melihat salah satu video dari pasien Bang HS untuk bagaimana pasien glaukoma yang mengalami kesembuhan akibat kesembuhan, dan ini berkat bantuan dari Bang HS. Yuk kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Surtini, alamat Senuko Sidoagung, Ngudian. Saya banyak penyakit bermacam-macam. Saya praktekkan sendiri jadi sembuh, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Pak Hasan Sabila yang telah mendidik dan menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Pertama glaukoma, gula, asam urat, tensi, semua sembuh. Dan saya mendoakan kepada Pak Hasan Sabila menyembuhkan semua orang yang sakit seluruh Indonesia. Semua sembuh, dan Pak Hasan Sabila, moga-moga Tuhan
memberi kecerdasan, kebaikan, semua sehat walafiat. Terima kasih saya kepada Pak Hasan Sabila yang telah membantu penyembuhan beberapa penyakit ibu saya, dari tensi, dari gula, dari vertigo, dari asam urat. Terutama ini saya bersyukur sekali. Glukoma ibu saya itu dari kemarin itu saya cek di rumah sakit, kontrol sampai beberapa kali dinyatakan sudah normal. Itu termasuk ibu saya itu kan udah sepuh, termasuk hebat. Kalau menurut Pak Hasan Sabila, pengobatan 3 kali termasuk ibu, untuk usia ibu saya itu termasuk cepat. Kalau glukomanya kurang lebihnya itu saya merasakan ibu saya itu sambat, matanya sakit itu kurang lebihnya itu 3 tahun. 3 tahun terus saya kan tidak tahu kalau ibu saya itu glukoma. Karena waktu itu kan corona itu kan saya nggak boleh masuk. Cuma ibu saya itu kan sambat, matanya itu kan blabur. Terus tanpa sengaja itu kan ibu saya sering mendengarkan radio. Dari situ ibu saya tuh pengen pengobatan di Pak Hasan Sabila. Terus dinyatakan matanya itu glukoma baru kemarin. Ya glukomanya udah lama, cuma saya tahu karena kemarin itu kan saya nggak boleh masuk karena corona, cuma 1 pasien. Terus setelah pengobatan dilanjutkan lagi, saya boleh masuk. Saya tanya, ternyata ibu saya itu sakit glukoma. Terus ibu saya itu kan tetap memutuskan karena wis mantep ke Pak Hasan Sabila. Ke Pak Hasan Sabila ini pengobatan 3 kali, itu udah 3 bulan ini kan kontrol terus ya, per bulan itu dinyatakan normal terus. Dinyatakan ya ibu saya itu hebat, sudah sepuh kok bisa sembuh gitu. Ini sekarang lagi pengobatan katarak. Semoga ini yang terakhir aja. Kalau untuk penyakit yang lainnya sudah alhamdulillah sudah nggak banyak sambat. Ini dari Sidoagung Godean Sleman yang menceritakan bagaimana tadi keluh kesahnya dan beliau ini alhamdulillah sembuh dari glukoma yang katanya dokter ini, sampai dokternya tuh terheran-heran bisa ya di usianya Bu Sutini ini ternyata bisa sembuh dari glukoma. Usianya 74. 74. Wow, Iya. di usia 74 yang mungkin membayangkan kayak orang-orang Yun Sewu di usia seperti Iya. itu ketika menerima penyakit, banyak orang yang bilang, bahkan ada beberapa tenaga medis ataupun mungkin yang ya udah itu udah tua, udah penyakitnya orang tua gitu kadang seperti Iya, itu ya. iya. Tapi ternyata di tangan Bang HS ini bisa sembuh alhamdulillah. Kalau Bang AS sebenarnya kan penyakit itu bukan usia, Iya. tapi organ Iya. ya. Seperti mata kan organ, jantung organ, saraf organ gitu kan. Tapi organ gitu. Pada usia tua maupun usia muda, yang kita perbaiki juga organnya. Baik. Vitamin yang kita kasih juga sama gitu ya. Jadi tidak ada vonis bagi saya. Orang tua itu sulit diobati, tidak. Sama saja. Sama semua. ya. Oke. Baik, dan kita akan lihat beberapa foto juga berikut ini. Ini adalah dari pasien Bang HS mungkin. Kalau ini glukoma ya, Mm-mm. tekanan dari kanker Waduh. tulang kepala, nah itu tulang kepala, itu yang mata sebelah kanannya kelihatan ada tekanan bola sangat tinggi sekali, dan itu pusing. Wah, pusing banget ini. Ini kunjungan yang kedua, itu pada lingkar pada kepalanya itu sudah kelihatan gosong atau mulai mati akar-akar atau
sel liar kanker yang hidup di tempurung. Baik. Nah, kita akan buktikan lagi bahwa saya masih mampu untuk mengobati walaupun dia ini glukoma. Ini tidak bisa melihat ini. Tidak bisa melihat ini, Bang. Ini tidak bisa melihat. Ini Oke. betul-betul gelap dia. Dua-duanya gelap total. Ya, gelap. Kita akan buktikan kalau besok dia akan sempurna. Amin. Oke. Ya, ini saudara-saudara kita ini. Oke, ada lagi? Nah, ini Oke. katanya kalau dioperasi percuma, nanti tumbuh lagi kankernya dan butanya kita tidak jamin butanya tetap aja seumur hidup akan Oke. mengalami gitu kan. Baik, sudah. Ya, dengan vonis seperti itu akhirnya dia tidak berani untuk operasi, dia melakukan melalui pengobatan. Baik, oke. Berarti ini ternyata memang glukoma itu banyak sekali penyebabnya ya, Bang AS ya? Ya, ada dari kanker kepala. Kanker kepala itu bisa tumbuh di tulang, bisa tumbuh di otak. Gitu. Bisa pasca operasi katarak gitu. Oke, bahkan pasca operasi tumor otak ataupun kanker otak pun bisa terjadi glukoma ya Bang AS ya. Betul. Nah itu sebabnya sedulur dan juga sahabat Bang AS dimanapun Anda berada, Bang AS akan memberikan pemaparan mengenai glukoma dan cara penyembuhannya. Silakan Bang AS. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu setia kepada kami. Kita selalu belajar Bapak dan Ibu. Wajib sebagai manusia hidup mampu otaknya untuk berpikir, maka kita selalu akan memberikan pelajaran. Itulah otak yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Terus kemudian ilmu yang sudah saya berikan nanti bisa Ibu gunakan sendiri, bisa Ibu praktekkan sendiri. Dengan praktek itu Ibu tidak perlu banyak biaya keluar. Itulah Bang AS. Selalu memberikan ilmu-ilmunya kepada semua bangsa Indonesia yang ingin praktek. Akan tetapi bagi negara lain Bu ya, yang ada di Malaysia, halo saudaraku yang ada di Malaysia, ada yang di Arab Saudi, kemudian ada juga mereka yang di Singapura, semua saja mereka yang lagi streaming atau lihat dari YouTube kita, mereka silahkan untuk mencoba resep Bang AS. Sulit bahan di sana karena di sana langka bahan-bahan yang disebutkan seperti di Indonesia, maka tinggal telepon di bawah ini, minta dikirim, maka kru dari Bang AS segera akan mengirim sampai ke alamat. Gitu Bapak Ibu ya. Mari kita akan belajar bersama-sama mata glukoma dan penyembuhannya. Sudah tahu bahwa glukoma itu adalah mata yang gelap. Tapi bagaimana kita untuk menyembuhkannya? Ini yang akan kita pelajari Bapak dan Ibu ya. Saya sudah menemukan caranya dan saya sudah menemukan racikannya. Ternyata ini harus menggabungkan dari berbagai unsur. Akhirnya nanti kita akan tahu bahwa hasil dari racikan Bang AS ternyata menuju kesuksesan glukoma. Tadi sudah ada yang menyatakan, Ibu Tini Darugedean, saya sembuh dari glukoma. Dinyatakan oleh dokter mata, Ibu hebat, usia tua bisa sembuh. Ibu tersenyum. Itulah hadirnya Bang AS menyelamatkan semua mereka yang sedang sakit. Glukoma itu adalah jenis gangguan penglihatan yang ditandai dengan terjadinya kerusakan saraf, ya. Terjadinya kerusakan saraf, tentunya saraf mata, yang disebabkan oleh tingginya tekanan bola mata. Tadi sudah kita lihat, tekanan bola mata bisa menyebabkan rusaknya saraf mata. Akan tetapi munculnya tekanan bola mata itu dari penyebab penyakit. Apa penyakitnya nanti Bang AS mau sampaikan ya. Itu dari berbagai penyakit. Itu yang menyebabkan saraf mata menjadi rusak. Kemudian kita akan mengerti tentang saraf mata itu apa sih? Saraf mata itu Bapak dan Ibu, dia berfungsi meneruskan informasi bayangan benda yang diterima oleh retina menuju otak. Contoh ya, saya melihat pohon pinus ya. Ini informasi dari saraf pohon pinus masuk ke otak, dilihat oleh mata, kemudian disimpulkan di dalam otak. Itu adalah pohon pinus. Itu saraf mata, Pak. Maka jika saraf mata bermasalah atau kering atau layu atau saraf mata mati, informasi ini putus Pak. Tidak bisa lagi Bapak akan melihat pohon pinus. Sehingga Bapak pasti akan dituntun dengan teman yang di sampingnya. Pak, apakah Bapak bisa melihat lagi pohon pinus tersebut? Tidak, semua dunia ini menjadi hitam. Itu artinya kerusakan saraf mata.
Tidak ada informasi lagi yang diperoleh oleh mata untuk menyimpulkan suatu objek. Paham Pak ya? Yang berarti tugas Bang AS untuk menyuburkan, menghidupkan atau megenerasi saraf mata kembali agar hidup bisa melihat objek. Ini tadi terbukti, Bapak lihat kan tadi berhasil Bang AS. Kemudian fungsi otot mata untuk mengatur gerakan bola mata. Ini kalau stroke Pak, stroke otot mata ini bisa terjadi Bapak hanya satu sudut mata, sudut pandang, samping hanya nyamping saja, depan hanya depan saja, tidak bisa melihat ke atas, tidak bisa melihat ke bawah. Ini stroke mata. Tapi kalau stroke ini total, ya gelap sama saja, bola mata tidak bisa bergerak kiri dan kanan, atas dan bawah, akhirnya Bapak mengalami sudah gelap, bola mata tidak bergerak. Ini otot. Ini juga sudah saya temukan Pak. Bagaimana saya menemukan jika terjadi stroke otot mata sehingga mata bisa menjadi gelap? Apakah ini bisa disembuhkan? Sudah saya temukan. Dari penemuan-penemuan stroke otot mata, gelap mata, kerusakan atau layu saraf mata, kemudian saya gabungkan menjadi satu. Akhirnya menjadi obat glukoma dari berbagai macam penyakit. Kadang glukoma itu diawali dengan mengeluarkan cairan-cairan mata Pak. Fungsi kelenjar air mata itu menghasilkan air mata yang berguna untuk menjaga kelembapan mata. Ya, kelembatan mata. Kalau cairan ini keluar terus-menerus yang berarti kering, mata akan terjadi radang. Kalau sudah terjadi radang, mata akan merah. Kalau sudah terjadi merah, mata akan perih. Dia dapat membersihkan mata dari debu, cairan tadi Pak ya. Terus jika ada kuman, dia dapat membunuh yang masuk ke dalam mata. Itulah fungsi cairan mata Bapak. Ya, paham Pak ya. Selanjutnya, fungsi lemak omega 3 lemak omega 3 ini saya dapatkan dari ikan loh Pak. Maka ada kombinasi nanti. Fungsi omega 3 bagi mata, ini lemak-lemak baik Pak, omega 3 yang dibutuhkan oleh mata, ya. 1. Berfungsi mencegah degenerasi makula. Ini yang hubungannya dengan saraf tadi Pak. Menangkap objek disimpulkan oleh otak. Itu namanya makula. Yang kedua, dia berfungsi melindungi dari mata kering. Kalau mata sudah divonis oleh dokter, mata ibu, mata bapak kering, ini berarti sudah vonisnya glukoma. Maka fungsi omega 3 harus cukup pada kornea mata. Tapi alhamdulillah, doa Bapak dan Ibu, sepanjang hidup saya, sepanjang hari saya, akhirnya saya bisa menemukan. Muncul dengan tiba-tiba di dalam otak saya. Kemudian saya teliti, ternyata benar. Itu kalau bukan doa Bapak dan Ibu, tidak mungkin saya bisa mencapai ke sana. Karena para pakar mata sudah menyatakan glukoma tidak bisa disembuhkan. Tadi kita buktikan Bu ya, ibu berusia 74 tahun, glukoma bisa sembuh. Itu ya Bu ya. Kemudian kita akan melihat makula itu adalah bagian mata yang diperlukan untuk penglihatan sentral yang tajam, yang memungkinkan kita melihat benda yang lurus ke depan. Ini sangat penting Mbak, yang lurus ke depan. Kita melihat benda yang lurus ke depan. Maka kita belajar ada pandangan melihat benda yang lurus ke depan. Kita nyetir pakai sepeda motor atau pakai mobil. Kita menembak. Ini isinya omega 3. Jangan sampai omega 3 pada kornea mata ini berkurang. Itulah Pak sulitnya di dalam memperbaiki penyakit mata. Karena faktornya sangat banyak sendiri. Tapi dengan jelinya kita mempelajari, sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk menemukan resep yang kita inginkan. Bang AS belajar, setelah menemukan, diberikan kepada mereka yang sekarang sedang glukoma. Itulah
beratnya pertanggungjawaban sebagai seorang formulator. Yang menjadi tanggung jawabnya adalah kita kan punya kepandaian di dalam membaca senyawa kimia, menemukan tumbuh-tumbuhan. Kepandaian itu diberikan kepada mereka yang sedang sakit. Ya. Tapi sebaliknya, Bang AS kaya ilmu, bisa meracik, tapi menjadi orang yang malas. Malas ini Pak ya. Ngapain juga repot-repot. Mendingan saya di rumah. Ngapain juga saya ngobati orang sedang sakit. Kan banyak dokter-dokter. Ngapain juga saya ngopeni orang yang sedang buta itu. Lama ngobati itu. Nggak usah lah. Mendingan saya di rumah jalan-jalan. Ilmu saya tidak terhitung ilmu yang bermanfaat. Yang telah diberikan kepandaian kepada saya melalui otak saya, akhirnya pertanggungjawaban di akhirat tidak lulus. Maaf saja Bapak Ibu, imannya bagus, sombongnya tinggi. Kan sombong ini tadi Bu. Ngapain? Ngurusin gitu, pusing. Mendingan di rumah, mendingan jalan-jalan lah. Sombong kan? Lihat saja. Pada akhirnya orang yang sombong dia akan terjerumus sendiri. Sudah banyak kita buktikan. Kesombongan akhirnya terjerumus dengan kesombongannya itu sendiri. Kembali, sekarang kita akan belajar tentang penyebab glaukoma, mata menjadi buta. Dari apa saja? Nah inilah yang perlu Bapak perhatikan. Ya, ranking pertama. Dari darah tinggi, hati-hati, darah tinggi yang mengkonsumsi obat rutin akan berbahaya pada mata menjadi kabur. Atau tumbuhnya mata menjadi katarak. Dari darah tinggi. 1. Kemudian dari diabetes, hati-hati, yang pengguna obat rutin diabetes dan darah tinggi bisa menyebabkan matanya menjadi kabur atau buta. Kalau buta sudah glaukoma, Bu. Yang ketiga, glaukoma terjadi dari trigliserid tinggi. Ini sering saya sampaikan. Orang kadang trigliserid itu apa sih? Orang hanya tahu kolesterol. Udah gitu aja. Trigliserid dia mengabaikan apa arti trigliserid. Padahal setiap hari jenis trigliserid kita makan. Apa? Soto. Apa? Nasi goreng. Apalagi? Daging kambing. Apalagi bakwan, kerupuk. Itu jenis-jenis trigliserid Ibu. Enak memang. Tapi kalau pola makan kita tidak teratur, akan membunuh organ kita sendiri. Ya, Ibu garis bawahi. Jika makan tidak teratur, akan membunuh organ kita sendiri. Ini saya pesan ini sama Bapak dan Ibu. Ya, apalagi yang punya anak kecil. Anak kecil sejak umur 4 tahun ke atas, ya, dipelajari beli makanan-makanan ringan di warung. Kan enak Pak, gurih, banyak penyedap rasanya. Kemudian roti coklat, ya, yang tinggal sobek makan. Anak ketagihan. Kalau tidak dikasih itu dia nangis. Sudah Pak? Paham ya? Begitu dia masuk di usia remaja, jangan Bapak salahkan si anak. Tiba-tiba anak muncul trigliseridnya tinggi. Muncul karena banyaknya MSG atau penyedap rasa yang dia konsumsi, muncul di situ kanker. Muncul di situ miom dan kista. Baru usianya SMP. Yang bingung siapa? Bapak. Kenapa? Karena Bapak sudah menanam dari kecil pola hidup yang salah. Maka makanan yang nyaman, harganya murah, hati-hati. Mendingan Bapak buatin sendiri. 500 perak, 1000 perak, sudah. Anak jadi diam, tidak nangis. Itu kan racun yang Ibu berikan. Begitu muncul miom, begitu muncul kista, bingung. Kemana-mana berobat,
tidak sembuh-sembuh. Terkuraslah uang yang sudah Bapak tabung sekian tahun, katakanlah sudah 15 tahun, habis untuk mengobati anak. Salahkah Bapak? Bapak tidak salah, tapi Bapak tidak mau mengerti, tidak mau peduli terhadap kesehatan anak. Cuek saja. Ini yang berakibat anak menjadi senang jajan di warung, ya. Kemudian yang keempat adalah glukoma, jenis glukoma dari alkohol. Peminum alkohol. Dah mereka sudah paham lah, banyak sudah terkena glukoma dari alkohol. Itu jenis penyakitnya. Yang kelima ada glukoma tumor otak atau kanker otak. Sama tadi sudah saya tampilkan juga. Yang keenam glukoma stroke otot. Saya sudah nyampaikan tentang stroke otot. Dan yang ketujuh glukoma pasca operasi katarak. 7 penyebab penyakit glukoma. Bayangin, sudah mata buta glukoma baru ingat Bang AS. Oh iya, kemarin saya dengerin radio. Alhamdulillah saya dapat obatnya. Iya kalau jadi obat. Udah barang rongsok, rusak, baru dibawa ke Bang AS. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadinya dia tidak percaya dengan herbal. Yang namanya penyakit itu ya saya harus ke rumah sakit lah, nama penyakit kok. Begitu tidak bisa tertangani dan itu buta, baru ingat. Kan satu jalan Bang AS, berarti ini kan saya harus menguras racun kimia dulu. Kasihlah A2, kasihlah Brico. Heran kadang Bapak dan Ibu, loh saya itu glukoma kok dikasihnya Brico. Itu untuk menguras senyawa kimia yang Bapak konsumsi selama 20 tahun. Bersihkan dulu. Kenapa harus dibersihkan? Agar senyawa herbal kerja tidak terganggu. Itu lebih cepat. Paham Pak ya? Tidak ada yang mencegat, tidak ada yang menghambat kerja senyawa herbal masuk ke dalam tubuh. Kalau kita sudah membersihkan. Kemudian Bapak dan Ibu, gejala awal terjadinya glukoma itu, ini yang Bapak ya Pak ya. Sekarang bagi mereka yang punya darah tinggi seperti tadi ya, peminum alkohol, terus kemudian pasca operasi katarak, diabetes dan sebagainya tadi yang 7 ya Ibu ya. Kalau sudah ada gejala seperti ini, segera hentikan. Ini sudah gejala. Ya. 1. Tekanan bola mata meningkat. Itu yang 1. Berarti tanda-tanda saraf sudah mulai rusak. Ini tanda-tandanya. Sinyal-sinyalnya begitu Bu. Tekanan bola mata meningkat berarti saraf mata sudah mulai rusak. Yang kedua, mata perih dan berair. Keluar cairan terus. Perih dan berair. Yang ketiga, pandangan muncul kabut tebal. Sekarang Ibu rasakan sudah mulai kabutnya tebal. Yang keempat, silau menatap sinar lampu dan matahari. Pecah atau sangat silau. Yang kelima, kepala terasa pening, panas sekitar mata. Yang keenam, mata berwarna merah. Saya sering mendapatkan pasien datang, mata sudah mulai berwarna merah. Saya tidak akan mendalui. Misalnya, Bapak ini gejala glukoma, nanti dia down. Dia pasti akan drop. Tidak semangat untuk berobat. Nah, Bang AS selalu memberikan motivasi agar dia punya semangat untuk berobat. Caranya bagaimana sih Bang untuk mengobati ini caranya ya? Saya membutuhkan dari 7 kasus mata glukoma, berarti saya membutuhkan senyawa-senyawa aktif yang diracik dijadikan obat untuk menyembuhkan glukoma. Sebab glukoma itu selain kerusakan saraf mata, bisa jadi tumbuhnya kanker mata. Bisa jadi munculnya virus mata. Bisa jadi munculnya tingginya bakteri mata. Ya, ini kita gabungkan Bapak dan Ibu.
penggabungan inilah saya membutuhkan ada ikan laut, ada biji-bijian, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, ada umbi, penggabungan. Inilah yang saya bilang, ayo kita belajar bersama bagaimana menyembuhkan glaukoma. Senyawa yang dibutuhkan di dalam penyembuhan penyakit glaukoma, 1, lemak baik. Itu bisa kita dapatkan dari ikan. Vitamin A bisa kita dapatkan dari biji-bijian. Omega 3 bisa kita dapatkan dari ikan. Flavonoid bisa kita dapatkan dari umbi. Alkaloid bisa kita dapatkan juga dari daun atau umbi. Gabungan. Inilah untuk memerangi kerusakan saraf mata akibat dari tingginya bakteri, tingginya virus, atau ada sel liar yang tumbuh di dalam mata yang bisa merusak saraf mata. Gabungkan semuanya itu. 1 senyawa untuk memperbaiki saraf, 1 senyawa untuk menyerang bakteri-bakteri atau radikal bebas, 1 senyawa untuk melindungi jangan ada penyakit baru yang muncul, dan 1 senyawa megenerasi kerusakan-kerusakan cairan mata dan saraf mata. Lengkaplah itu semua. Ya, Ibu, Bapak, itu. Karena itu tadi saya dari topik ini, judulnya mata glaukoma dan penyembuhannya. Inilah saya mengajak penyembuhannya. Resep herbal yang bisa kita gunakan, biji kepel 10, biji ketepeng 10, benalu kemuning 12 lembar, kepiting 1. Kepiting apa ini, Bang? Kepiting laut. Oh, Kepiting ini cukup Ibu hancurkan bersama tulangnya, itu Ibu rebus. Ya Bu ya, kepiting itu. Nah, saya ngambil omega 3 itu dari sana. Mengambil lemak itu juga dari sana. Masih ada senyawa-senyawa aktif lain yang saya gabungkan, itu yang tidak tercatat di resep herbal. Nah, kemudian saya jadikan 1 di kekuatan G-COM. Maka G-COM yang terbaru nanti ada logo ada logo wayangnya, itu adalah yang terbaru. Ya Bu ya. G-COM yang terbaru untuk menyelamatkan mata glaukoma dan buta mata. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih Ibu dan Bapak yang telah menikmati pelajaran Bang HS. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua sedulur EMC dimanapun Anda berada, juga sahabat Bang HS yang ada di TikTok. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Bang HS selalu berharap Bang HS itu akan diberikan panjang umur. Karena tidak ada lagi orang yang peduli untuk memberikan pelajaran ini kepada kita semua. Banyak promo menjual produknya dengan iming-iming yang tinggi. Kadang artis disewanya untuk mengelabui bangsa Indonesia. Orang Indonesia berbondong-bondong untuk membeli. Ternyata hasilnya tidak ada. Inilah kasihannya. Bang AS selalu peduli kepada bangsa Indonesia. Kita hidup bersama, kita susah bersama, dan kita berjuang bersama. Terima kasih dari Bang AS. Salam sehat alami. Baik, sedulur MC dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan resep yang luar biasa hari ini. Bagaimana Bang AS membantu untuk pasien-pasien yang terkena glaukoma. Dan yang paling bahaya dari glaukoma adalah kebutaan mata. Nah, nanti di G-COM yang bergambar wayang katanya. Wayangnya ini tokoh siapa ini Bang AS? Arimbika? Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Ada gambar tokoh wayang di sana.
Arjuna misalnya Arjuna bisa gitu ya. Karena Bang Ais itu memang walaupun beliau orang Kalimantan tapi beliau sangat menyukai wayang gitu ya Bang Ais ya. Betul. Baik, luar biasa, kita sudah mendapatkan resep terbaru dari glukoma ya. Insya Allah nanti Glycom yang terbaru ini kapan launchingnya akan kita infokan untuk panjenengan semuanya. Matur nuwun, terima kasih yang sudah menyimak di Hasan Sabila Official TikTok, YouTube, Facebook. Matur nuwun juga panjenengan yang ada di rumah di Radio EMC 97.8 FM. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.